Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rizky Fitriani. Saya dari kelompok 7 Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengenalan identitas diri dan posisi tim. Yang pertama yaitu ketua yang bernama Edo Nur Hadiansyah. Kemudian ada anggota yaitu Karina Monika, Desi Rizky Fitriani, dan Rafika Zura. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal kami, yaitu pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamakan dengan pakaian tradisional, pakaian daerah, dan pakaian nasional. Juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa sebagian tuntutan agama lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilainya sebagai salah satu pertimbangan hukum. Nah, hingga saat ini, pemakaian hijab di Indonesia itu telah mengalami perkembangan yang pesat. Selendang sebagai penutup kepala yang pada era sebelum 90-an juga diinterpretasikan sebagai hijab. Hijab segi empat pada era akhir tahun 90-an, hijab ikat pada awal 2000-an, menjadi bagian dari perkembangan hijab style di Indonesia. Pada saat ini, hijab menjadi hal yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Hal ini karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena adanya tekanan informasi yang memberikan dampak perkembangan hijab di Indonesia. Tekanan informasi ini dapat dilihat dari berbagai media informasi, misalnya televisi, majalah, internet, dan masih banyak lagi yang memberikan informasi mengenai hijab. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan diperjelas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Monika, BP 18081-3005. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari proposal bisnis dari kelompok kami mengenai informasi atau gambaran produk. Nah, di sini kami mengambil hijab, yaitu hijab dikenal sebagai kain penutup kepala oleh wanita muslim yang mana mewajibkan perempuan agar menutup aurat, yaitu rambut. Oleh karena itu, hijab sangat diperuntukkan oleh wanita muslim. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, model atau gaya hijab ini semakin banyak kita jumpai, baik itu hijab instan, segi empat, maupun juga hijab pasmina, yaitu berbentuk selendang. Nah, masing-masing jenis hijab tentu memiliki kualitas kain yang berbeda pula, agar setiap jenis hijab dapat digunakan dengan nyaman sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Nah, melihat banyaknya ketertarikan wanita muslim, terlebih kaum remaja dalam mengoleksi hijab, kami di sini mengambil 3 buah jenis hijab yang akan kami pasarkan. Yang pertama yaitu hijab pasmina, yang kedua hijab instan, dan yang ketiga yaitu hijab segi empat. Nah, di sini kami sudah merincikan tentang kebutuhan dana pengembangan yang kami butuhkan. Di sini kami sudah menotalkan semuanya. Yang pertama yaitu dari bahan baku, yang mana ketersediaannya itu ada sebesar 3.625.000, sedangkan kebutuhan kami yaitu 5.886.000. Lanjut, alat bantu yang tersedia yaitu 7.840.000. Kemudian kebutuhan yang kami inginkan yaitu sebesar 15.633.000. Kemudian yaitu pemasaran tersedia 150.000, sedangkan kebutuhan 3.085.000. Distribusi yang tersedia yaitu sebanyak 30.000, kebutuhan sebanyak 60.000. Tempat usaha 2 juta, sedangkan kebutuhan 6 juta. Kemudian ada dana lain-lain yang tersedia yaitu 350.000, kebutuhannya 1.365.000. Jadi total yang tersedia itu sebesar 13.995.000, sedangkan total kebutuhan sebanyak 32.029.000. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafika Zuhra, BP 1810811003. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Karin tadi terkait ketersediaan dan kebutuhan dana pengembangan untuk Unique Store ini. Nah, yang pertama itu bahan baku. Kita membutuhkan dana untuk bahan baku ini sendiri sebesar 5.886.000. Ini dibutuhkan untuk membeli kain seruti deluxe, kain seruti baby doll, kain diamond, kain polycotton dan benang. Lalu untuk harganya sendiri kan seruti deluxe itu seharga 287.000 per satuannya, itu per roll. Kain seruti baby doll 280.000 per roll, kain diamond 100.000 per roll, kain polycotton 130.000 per roll, dan benang 20.000 per paksnya. Lalu yang kedua itu alat bantu. Kita membutuhkan dana sebesar 15.635.000 untuk alat bantu ini sendiri. Sedangkan yang tersedia baru 7.840.000. Nah, alat bantu yang digunakan di sini adalah alat bantu untuk memproduksi jilbab ini sendiri gitu. Nah, yang pertama itu mesin jahit. Mesin jahit kita membutuhkan 2 buah, mesin obras 2 buah, mesin walsem 2 buah, jarum jahit 20 buah, meteran 3 buah, setrika 2 buah, meja setrika 2 buah, serta kursi 2 buah. Lalu selanjutnya untuk pemasaran. Nah, kita menggunakan beberapa cara untuk pemasaran. Yang pertama itu stand banner. Stand banner ini membutuhkan dana 150.000 untuk satuannya. Lalu iklan di Instagram itu sebesar 55.000. Iklan Facebook 50.000 per satuannya. Paid promote posting Instagram itu 50.000 untuk satu kali postingan. Paid endorsement 800.000 untuk sekali postingan. Packaging plastik untuk hijab itu 35.000. Sedangkan yang kita butuhkan itu stand banner 2 buah, akun Instagram 12 buah, iklan Facebook 12 buah, paid promote 4 buah, paid endorsement 1 buah, packaging plastik untuk hijab 15 buah, sehingga membutuhkan dana sebesar 3.850.000. Lalu selanjutnya untuk pendistribusian, kita menggunakan pesan online atau pesan antar, atau bisa kita lalu konsumen bisa memesan secara online kepada kita. Nah, distribusi itu yang pertama pesan antar online itu sekitar 20.000 untuk per piecesnya, itu tergantung jarak. Lalu yang kedua transportasi produk itu sebesar 10.000, sehingga kita menjumlahkan untuk nilai distribusi ini adalah 60.000. Lalu untuk tempat usaha ini sendiri, kita membuka tempat usaha di ruko itu sebesar 3 juta. Dan itu untuk satu ruko itu 3 juta, jadi kita membuka 2 sehingga membutuhkan dana 6 juta. Dan dana lain-lain itu seperti stempel, nota dan bukti pembayaran, uang karyawan, serta free gift itu sekitar 1.365.000. Itulah tadi ketersediaan dan kebutuhan dana pengembangan dari Unique Store ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Nurhadiansah. Di sini saya dari kelompok 7 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang rencana usaha dan strategi marketing. Yang pertama itu ada produk atau produk, di mana produk yang kami jual di sini merupakan hijab yang merupakan penutup kepala wanita muslim, di mana seiring perkembangan zaman penutup kepala ini tentu memiliki gaya atau model yang beragam, di mana di sini model dan gaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para pemakainya, terkhusus memang remaja pada saat ini. Nah, produk yang kami jual di sini yaitu pertama hijab pasmina, hijab segi 4, dan hijab instan. Selanjutnya dari price atau harga, di mana harga hijab ini kami jual di harga 20.000 sampai 35.000, karena menurut kami harga ini cukup terjangkau lah untuk mahasiswa. Yang ketiga itu ada promotion atau promosi. Nah, dalam melakukan promosi produk hijab ini kami melakukan promosi di media sosial online, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga
offline dengan media spanduk kepada masyarakat, di mana pada masa promosi akan diberlakukan sistem buy one get one free gift, dan masa selanjutnya akan diberlakukan buy two pieces hijab get one free gift. Yang selanjutnya itu ada place atau tempat, di mana tempat yang dipilih yaitu di Kota Padang, tepatnya di daerah Pasar Baru, kampus Unan Lima Manis, karena letaknya cukup strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, terkhususnya tentu bagi mahasiswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah target market atau target pasar. Nah, secara umum target pasar dari produk kami ini yaitu hijab, di mana menjangkau semua kalangan wanita sebenarnya, mulai dari remaja hingga ibu-ibu. Sementara itu, target pasar khusus produk ini adalah tentunya mahasiswa yang berada di kampus Unan Lima Manis. Kenapa kami menargetkan itu pada para mahasiswa? Karena kebanyakan mahasiswa sering dikenal sebagai seorang yang mengerti dengan fashion, di mana mahasiswa itu memerlukan fashion apabila mereka datang ke kampus, serta dengan produk yang kami buat dengan kain yang high quality akan menyerap mahasiswa untuk memperhatikan produk yang kami jual. Selanjutnya itu ada goals, omset, dan profit dalam 6 bulan. Nah, adapun target omset dalam 6 bulan yang kami hitung itu adalah 198 juta, di mana rinciannya adalah 40 hijab yang berhasil dijual dalam sehari, kemudian harganya dikali 6 bulan. Nah, adapun target profit dalam 6 bulan yaitu 90 juta, di mana 40 hijab yang berhasil dijual dalam sehari dikurang 15.000, yaitu merupakan modal satuan per masing-masing hijab yang berhasil dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.